Sejarah Stasiun Gambir. Dibuka, 15 September 1871, dibangun kembali, 5 Juni 1992, nama sebelumnya, Station Weltevreden, Station Batavia Koningsplein. Stasiun Gambir, GMR, atau juga disebut Stasiun Jakarta Gambir, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di timur Monumen Nasional, Monas, serta terhubung dengan akses jalan menuju Monas. Stasiun yang terletak pada ketinggian 16 meter ini termasuk ke dalam daerah operasi Jakarta dan sebagai salah satu dari 5 stasiun kereta api utama di Provinsi DKI Jakarta. Stasiun ini menempati lahan seluas 1,2 hektar, 3,0 ekar, serta terletak di sebelah barat Gedung Kuartir Nasional Pramuka serta GPIP Immanuel Gambir. Stasiun ini melayani kereta api antar kota kelas eksekutif beserta sebagian kecil kelas campuran menghubungkan Jabodetabek dengan Cirebon. Semarang, Surabaya di lintas utara, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya di lintas tengah, dan Bandung di lintas selatan Jawa. Stasiun tersebut sebagai penghubung kereta api antar kota tersibuk di Indonesia yang menjadikan sebagai pintu utama dari Jabodetabek menuju berbagai kota di Jawa dengan total 36 keberangkatan per hari. Sejarah, stasiun ini merupakan stasiun kereta api yang terletak di ruas pertama jalur kereta api Batavia Buitenzorg yang diresmikan oleh Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, yaitu ruas Batavia Weltevreden. Pada awalnya, stasiun ini diperkirakan merupakan stasiun kecil, halte, yang diresmikan pada 15 September 1871, bersamaan dengan pembukaan ruas pertama jalur tersebut. Halte ini dulu sangat kecil dan sederhana. Perhentian ini kemudian digantikan dengan stasiun Weltevreden yang lebih menetap, dibuka pada 4 Oktober 1884 di tempat stasiun Gambir kini berada. Sampai tahun 1906, stasiun ini merupakan stasiun pemberangkatan untuk tujuan Bandung dan Surabaya. Pada bangunan stasiun ini mempunyai atap yang bertumpu pada bantalan besi cor menurut rancangan SS. Demikian keterangan pada tahun 1881. NIS hingga saat itu tidak menempatkan atap-atap jenis tersebut, sementara SS telah menempatkannya di beberapa tempat. Pada tahun 1928, setelah pengambil alihan SS pada tahun 1913, stasiun tersebut diperbesar dan pada 1 tahun kemudian mengalami perubahan besar-besaran sehingga memiliki gaya bangunan Art Deco. Atap penutup diperpanjang pada tahun 1928 hingga ke sisi utara sepanjang 55 meter. Pada 16 November 1937, stasiun tersebut diresmikan sebagai Stasiun Batavia Koningsplein dan nama stasiun pun kemudian diubah menjadi Stasiun Gambir per tahun 1950. Stasiun ini tidak mengalami perubahan bentuk setelah kemerdekaan Indonesia hingga pada pertengahan dasawarsa 1980-an. Berdasarkan rencana induk yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, stasiun ini direncanakan untuk digunakan sebagai stasiun khusus pemberhentian KRL saja. Rencana induk tersebut kembali muncul ketika stasiun Manggarai direncanakan untuk digunakan sebagai stasiun pemberhentian akhir kereta api penumpang non-KRL, yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan antrean kereta api penumpang di jalur layang yang terkadang mengganggu perjalanan KRL komuter lain. Sebagai akibat dari rencana tersebut, maka Kemenhub memutuskan untuk memisahkan jalur kereta api non-KRL dan KRL komuter lain setelah pembangunan stasiun tersebut selesai. Dengan selesainya pembangunan stasiun tersebut sebagai stasiun sentral. Nantinya semua kereta penumpang antar kota yang memiliki stasiun ujung di Stasiun Gambir akan dipindahkan ke Stasiun Manggarai pada tahun 2025. Mulai Februari 2022 sistem persinyalan elektrik lama produksi Siemens tipe SSI di sepanjang jalur layang tersebut sudah digantikan dengan yang terbaru produksi PT Len Industri. Stasiun Gambir memiliki 4 jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus. Di lahan bekas stasiun yang lama, terdapat 2 buah rel dengan bantalan besi. Diketahui, rel tersebut terpasang sejak 2010-an dan direncanakan akan digunakan untuk restoran. Namun, hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2012, stasiun ini tidak lagi dijadikan sebagai stasiun pemberhentian bagi KRL komuter lain, tetapi dialihkan ke stasiun terdekatnya, yaitu Stasiun Gondangdia dan Stasiun Juanda. Stasiun ini terdiri dari 3 tingkat. Aula utama, loket, restoran, toko, serta mesin ATM terdapat pada tingkat pertama. Tingkat kedua adalah ruang tunggu dengan beberapa restoran cepat saji dan kafetaria, sedangkan peron dan jalur kereta berada pada tingkat ketiga. Karena stasiun ini termasuk stasiun besar, maka pengumuman diberitahukan dengan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, saat Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia.
Sempat direncanakan untuk membuat sebuah restoran dengan menggunakan unit kereta asli di area parkiran stasiun Gambir. Calon rel pun sudah selesai dipasang, dan rencananya akan menggunakan unit bekas KRL Rheostatik angkatan tahun 1978 dari stasiun Purwakarta sebagai restorannya. Calon unit KRL Rheostatik yang akan dipakai ini sempat dipisahkan dengan tumpukan-tumpukan KRL Afkir lainnya dan disimpan di dalam depo lokomotif Purwakarta, karena rencananya akan dibawa ke stasiun Gambir. Namun, rencana restoran ini tidak pernah terrealisasikan, hanya relnya saja yang sempat dipasang. Calon unit KRL Rheostatik yang sudah disimpan di dalam depo lokomotif Purwakarta pun juga tidak pernah dibawa ke sini. Dan berakhir dirucat seperti unit-unit KRL Rheostatik Afkir lainnya. Bekas calon rel untuk restoran ini masih terlihat pada tahun 2018, hingga akhirnya dibongkar pada suatu waktu. Stasiun ini kini dilengkapi dengan Rail Transit Suite, yaitu hotel transit dikelola KAI Wisata khusus untuk para penumpang kereta api yang hendak beristirahat serta kamar mandi untuk para penumpang kereta api yang hendak mandi setelah kereta api sampai di tujuan. Pada 28 September 2022, PT Kereta Api Indonesia, Persero, telah melakukan uji coba sistem pengenalan wajah pada proses keberangkatan kereta api antar kota di Stasiun Bandung dan per 10 Juli 2023, Stasiun Gambir sudah menerapkan sistem tersebut bersama 9 stasiun KA utama Pulau Jawa lainnya seperti Stasiun Cirebon, Semarang Tawang, serta Surabaya Pasar Turi di lintas utara, sedangkan di jalur tengah Pulau Jawa seperti Stasiun Purwokerto, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Surabaya Gubeng, dan Malang. Pada 1 September 2023, Stasiun Gambir mengubah pola keberangkatan di mana pintu selatan stasiun dikhususkan untuk penumpang yang menggunakan sistem pengenalan wajah setelah mendaftar melalui aplikasi akses baik KAI maupun loket pendaftaran di stasiun. Sedangkan pintu utara stasiun hanya dikhususkan bagi penumpang menggunakan cara konvensional, yakni membawa kertas boarding pass, etiket dari pihak ketiga beserta KTP yang berlaku. Sekarang sistem pengenalan wajah sudah diterapkan di pintu utara stasiun.